ada pernyataan Rocky Gerung yang menuding Cokro sebagai penyebar Islamofobi. Pernyataan ini kayaknya menanggapi kasus Ade Armando kemarin yang menjadi korban dikeroyok oleh orang-orang yang gahar, orang-orang yang sebelum mengeroyok meneriakkan kalimat takbir, kemudian teriak la ilaha illallah sambil melakukan kekerasan. Nah, fenomena ini dipotret Rocky Gerung sambil ingin menyalahkan Ade Armando sebagai korban, katanya karena selama ini Cokro menyebarkan Islamofobi atau ketakutan terhadap Islam. Gue sih agak lucu aja. Seorang Rocky Gerung ngomong tentang Islamofobi dan yang dituding menyebarkan Islamofobi itu adalah Ade Armando. Kalau soal tradisi beragama atau sikap beragama atau ibadah beragama, Rocky pasti nggak ada apa-apanya dibanding Ade Armando. Ade Armando itu seorang muslim yang taat, seorang yang menjalankan sholat 5 waktu dengan baik, jalanin puasa, bahkan pada saat dia jadi korban pun dia sedang puasa. Dan Rocky, kita tahu siapa Rocky. Alasan kenapa Rocky mencap Ade Armando atau Cokro TV dianggap sebagai Islamofobi sebetulnya yang pertama mungkin Rocky ingin melegitimasi atau ingin menstempel kekerasan yang menimpa Ade Armando dengan menyalahkan korban. Tuh, gara-gara Ade Armando atau Cokro TV sering menyebarkan informasi atau fobi terhadap Islam, maka Ade Armando menjadi korban kekerasan. Artinya Rocky ingin membenarkan tindakan itu. Yang kedua, mungkin saja bahasa Islamofobi ini digunakan untuk menstigma lawan-lawan politiknya atau orang-orang yang selama ini selalu mengkritik kelompok-kelompok yang ada di belakang Rocky. Artinya Rocky menstempel Islamofobi ini sebagai cara untuk menstigma siapapun yang berseberangan dengan dia seolah-olah memusuhi Islam. Cara berpikir Rocky atau juga disampaikan oleh Rizal Ramli itu nggak jauh beda sama Rizik misalnya atau novel Mbak Mukmin yang dikit-dikit bilang penistaan, dikit-dikit bilang penistaan kepada orang-orang yang memang selama ini berseberangan dengan dia. Tapi pada orang-orang yang satu kelompok dengan dia, nggak ada tuh penistaan. Buktinya apa? Buktinya jelas-jelas Rocky Gerung dengan terang-terangan ngomong bahwa kitab suci itu adalah fiksi. Ada yang menuding Rocky menistakan agama? Nggak ada. Kenapa? Karena dalam konstelasi politik, Rocky ada dalam satu kelompok mereka. Nah, cara-cara Rocky itu ketularan Rizik, ketularan novel Mbak Mukmin, ketularan Selamat Ma'arif, ketularan gerombolan-gerombolan itu yang gampang menstigma orang sebagai penista agama atau Islamofobi. Sebetulnya ya, kalau diperhatikan dari banyak konten Cokro, dari banyak orang-orang yang ngomong di Cokro TV atau mengkritisi perilaku umat Islam Indonesia, yang dikritisi itu sebetulnya bisa kita kategorisasi. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang menggunakan Islam atau agama untuk kepentingan politik. Ini yang sering dikritisi oleh teman-teman di Cokro. Yang kedua adalah orang atau kelompok yang menggunakan agama untuk melegitimasi kekerasan. Ini juga menjadi sasaran kritik Cokro. Contohnya FPI, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok garis keras yang selalu dikritik. Yang ketiga adalah orang yang menggunakan agama untuk atau mengancam ideologi berbangsa, ideologi kebinekaan, ideologi pluralisme. Ini yang selalu dikritik oleh Cokro. Gerombolan-gerombolan khilafah dan lain-lain. Yang keempat, orang yang
seolah-olah melakukan purifikasi dalam beragama, tapi yang disampaikan itu sesuatu yang jauh atau di luar akal sehat, di luar wacana akal sehat kita. Itu juga sering dikritik oleh teman-teman Cokro. Dan yang terakhir, orang yang selalu membentur-benturkan agama dengan budaya lokal, orang yang membentur-benturkan agama dengan kearifan lokal, dan puncaknya orang yang membentur-benturkan agama dengan ideologi kebangsaan kita. Gerombolan-gerombolan ini yang menurut kacamata kami sebetulnya bukan memperindah agamanya, tapi justru menyeret-nyeret agama untuk kepentingan yang sempit, yang berakibat konflik dalam masyarakat, yang berakibat gesekan dalam kehidupan berbangsa kita. Tapi kalau penceramah-penceramah agama yang adem, yang lembut, gue hampir nggak pernah ngeliat dikritik oleh teman-teman Cokro. Atau orang-orang yang menyampaikan pandangan keagamaan secara baik, gue hampir nggak pernah melihat dikritik oleh teman-teman Cokro. Artinya apa? Artinya yang dikritik adalah perilaku sebagian kelompok agama atau orang-orang beragama. Perilaku ini dibatasi karena mereka punya kepentingan politik biasanya. Buktinya apa? Ya buktinya orang-orang kayak Rocky dan gerombolannya yang sering menjadikan agama sebagai cantolan politik. Kalaupun Rocky bukan dikenal sebagai tokoh agama. Tetapi ketika dia mulai menuding-nuding Cokro TV sebagai penyebar Islamofobi, ini menandakan Rocky belajar banyak dari Rizik, belajar banyak dari FPI, belajar banyak dari HTI, bagaimana cara menstigma orang lain sebagai penista agama atau sebagai penyebar Islamofobi. Yang paling berbahaya adalah orang-orang ini menganggap dirinya mewakili umat Islam, padahal yang diwakili hanya kepentingan segelintir elit politik saja yang mau menunggangi umat Islam untuk kepentingan kekuasaan belaka. Dan mereka akan terus menari atas nama umat, atas nama agama, atas nama Islam, dan kemudian menstigma atau menstempel orang lain yang berseberangan sebagai orang yang menentang agama atau menentang Islam. Menurut gue sih, ini ya harus terus dilawan. Kalau tidak, kan repot tiba-tiba Rocky mengangkat dirinya jadi Hujatul Islam. Karena sekarang dia sudah mulai merasa atau mampu melakukan stigmatisasi kepada orang yang berseberangan dengannya atas nama umat Islam. Sangat mengerikan. Kalau Rocky jadi Hujatul Islam, wah, luar biasa. Jangan-jangan nanti levelnya naik, mau juga masuk sebagai pengurus MUI. Gua, Eko Kuntadi, hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.